Saudara, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara syarat batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada. MK bahkan menegaskan syarat umur batas usia harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah oleh KPU. MK berdalih jika permohonan pemohon dikabulkan, maka MK memberikan pemaknaan baru yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. MK menegaskan jika KPU tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah, maka calon kepala daerah yang dimaksud berpotensi dinyatakan tidak sah oleh mahkamah jika nantinya digugat. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22/2014 sampai dengan Undang-Undang 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bahagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua persyaratan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10/2016 harus dipenuhi pada tahap pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan aku, ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Selain syarat batas usia calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi hari ini mengubah aturan terkait syarat parpol pengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung kandidat kepala daerah. MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu inkonstitusional. MK kemudian memutuskan untuk syarat mengusung gubernur diatur dengan syarat ambang batas perolehan suara di pemilihan legislatif disesuaikan dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap atau DPT. Permohonan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Hadirin disilahkan duduk kembali. 2. Menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Dalam putusannya, MK mengubah syarat putusan Pilkada, Pilgub, dan Wali Kota untuk pemilihan gubernur DPT 2 juta kurang minimal 10% suara sah. DPT 2-6 juta 8,5% suara sah. DPT 6-12 juta 7,5% suara sah. DPT lebih dari 12 juta 6,5% suara sah. Sementara syarat ambang batas calon kepala daerah, bupati, wali kota, DPT 250.000 atau kurang 10% suara sah. DPT 250 sampai 500.000, 8,5% suara sah. DPT 500.000 hingga 1 juta, 7,5% suara sah. DPT lebih dari 1 juta, 6,5% suara sah. Sebelum putusan MK, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 2016 memuat ambang batas pencalonan kepala daerah ditetapkan sebesar 20% kursi DPRD dan 25% suara sah hasil pemilu. Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 Mahfud MD merespon putusan MK soal syarat pencalonan pilkada. Mahfud menilai keputusan MK terkait ambang batas adalah putusan yang demokratis. Mahfud menilai putusan MK berkesesuaian dengan prinsip keadilan. Mahfud mengklaim sudah mengusulkan ambang batas sejak 2018 di DPR.
Kalau memang calon perseorangan itu boleh 6% misalnya ya, atau boleh 10%, maka partai politik dan gabungannya juga boleh dong 10%, karena dia lebih real. Sedangkan yang 10% perorangan ini terkadang tidak jelas juga, dia sudah milih parpol, jadi menyerahkan KTP-nya ke orang, kan jadi rancu. Oleh sebab itu menurut saya parpol itu disejajarkan dengan calon perorangan persyaratannya, dan ini yang dulu sudah pernah saya katakan.